Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Salsabila Husna, NIM 43010221100, Prodi Pendidikan Kimia, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil belajar saya terkait elaborasi pemahaman topik 6 mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum, materi modul implementasi pembelajaran dalam UBD. Baik, di sini terdapat tiga jenis implementasi pembelajaran dalam UBD. Yang pertama, pembelajaran menggunakan buku teks. Kemudian ada tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran, serta pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Di sini saya termasuk ke dalam kelompok 2, dan kelompok 2 itu membahas tentang pembelajaran menggunakan buku teks, sehingga pada kesempatan kali ini saya hanya berfokus pada implementasi terkait pembelajaran menggunakan buku teks. Baik, sebelum itu kita perlu ketahui bahwa pembelajaran UBD mengharapkan siswa mampu mengkonstruksikan materi pembelajaran secara mandiri sesuai dengan keterampilan dan gaya belajar masing-masing. Secara mandiri di sini itu tidak berarti bahwa siswa itu dilepas begitu saja, tetapi guru berperan sebagai fasilitator. Di sini guru berperan bagaimana caranya menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, keterampilan, dan gaya belajar siswa. Kemudian guru juga dapat memberikan berbagai macam sumber belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Dan di sini buku teks menjadi salah satu sumber belajar yang penting bagi siswa. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ilustrasi yang sudah saya pilih berdasarkan dengan hasil belajar kemarin bersama teman-teman kelompok saya dan kelompok lainnya. Yang pertama, di sini saya memilih bahwa buku teks itu menjadi salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Nah, di sini saya memilih ilustrasi ini karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa buku teks ini menjadi salah satu sumber belajar yang penting bagi peserta didik atau bagi siswa. Nah, selain itu, siswa dapat menggali ilmu pengetahuan mereka dari berbagai sumber lainnya. Contohnya dari artikel, dari jurnal, kemudian dari website lainnya yang berkaitan dengan materi yang sedang mereka pelajari. Kemudian di sini buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Jadi di sini buku teks itu bukan hanya sebagai tempat para siswa itu memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi buku teks juga dapat digunakan sebagai panduan mereka ketika mereka akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian dan yang terakhir itu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, ini sesuai dengan kurikulum mereka bahwa guru itu kan diberikan kebebasan untuk menyusun modul ajar bagi siswa. Nah, di sini peran guru itu penting karena guru dapat menentukan alur bagi penyusunan uh, sumber belajar itu sendiri atau buku itu sendiri sehingga sumber belajar berupa buku teks ini bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian di sini terdapat jurnal yang berkaitan dengan penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. Jurnal ini berjudul tentang pengaruh penggunaan buku teks pelajaran dan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar siswa dan pembelajaran IPS. Nah, dari judul ini kita tahu bahwa penulis ini menyampaikan bahwa buku teks ini menjadi salah satu sumber belajar yang penting karena selain menggunakan buku teks, penulis juga menggunakan internet
sebagai sumber belajar. Selanjutnya, di sini ada beberapa hal yang sudah saya rangkum berdasarkan penulis sampaikan di jurnal tersebut ya. Yang pertama ada sumber belajar memiliki fungsi atau kegunaan yang utama yaitu sebagai pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses pengajaran. Kemudian ada sumber belajar secara bentuk itu terdapat dua jenis. Yang pertama sumber belajar yang dirancang atau by design dan sumber belajar yang tinggal pakai atau by utilization. Nah, sumber belajar yang dirancang itu adalah sumber belajar yang dibuat oleh guru itu sendiri. Kemudian sumber belajar yang tinggal pakai itu adalah sumber belajar yang beredar di pasaran ya, beredar di toko buku. Biasanya sekolah membeli, kemudian guru dan siswa tinggal memakainya saja. Kemudian sumber belajar dijadikan sebagai pemandu materi pembelajaran yang dipelajari dan langkah-langkah operasional untuk menelusuri secara lebih teliti materi standar secara tuntas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sumber belajar itu tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi digunakan sebagai pemandu mereka untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir, sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dapat digunakan secara kombinasi atau gabungan. Selanjutnya, di sini ada hasil penelitian dari jurnal terkait. Yang pertama, siswa menggunakan sumber belajar, yaitu buku teks pelajaran dalam menemukan jawaban dari pertanyaan guru. Sedangkan sumber belajar internet itu berguna untuk mencari informasi dan jawaban lainnya selain yang tertera dalam buku teks pelajaran. Jadi ini sesuai dengan ilustrasi yang sudah saya pilih bahwa buku teks itu menjadi salah satu sumber yang penting bagi siswa. Jadi tidak hanya buku teks saja tetapi sumber lainnya seperti internet itu penting bagi siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian penggunaan buku teks pelajaran dan internet dapat menambah ilmu pengetahuan siswa. Dan yang terakhir, penggunaan buku teks pelajaran dan internet sebagai sumber belajar mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga tampak dalam proses pembelajaran yang dilakukan penelitian ini lebih berpusat pada kegiatan siswa. Di sini sesuai dengan konsep pembelajaran UBD ya, diharapkan bahwa siswa itu lebih aktif selama proses pembelajaran dan terbukti sumber belajar itu mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Demikian pemaparan hasil belajar saya mengenai modul implementasi pembelajaran dalam UBD. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.